Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkana Siregar dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Prodi Sosiologi NPM 2069201034. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan ketika berbicara di depan publik. Ketika kita berbicara di depan publik, itu biasanya sering terjadi itu gugup, malu, takut, dan merasa audien tidak mendengarkan. Dan kita merasa terintimidasi karena semua mata melihat kepada kita. Istilah ketakutan berbicara disebut depan umum glossophobia. Ada beberapa gejala ketika berbicara depan umum, seperti detak jantung lebih cepat, tangan dan kaki berkeringat karena merasa cemas, tangan dan kaki bergetar, napas terengah-engah, seolah kita baru melakukan kegiatan olahraga. Dan mulut juga merasa lebih kering dan susah menelan. Suara jadi gemetar dan cara kita berbicara lebih cepat seperti biasanya. Dikarenakan kita ingin cepat-cepat menyelesaikan. Dan biasanya otot menjadi tegang dan kaku. Biasanya juga kita tiba-tiba lupa apa yang kita katakan. Karena itu semua wajar ketika kita baru pertama kali melakukan berbicara di depan umum. Semua itu ada penyebabnya. Pertama, kita tidak tahu apa yang kita bicarakan di depan publik, sehingga ketakutan itu timbul dikarenakan kita takut dinilai orang lain. Ketakutan itu timbul karena kita berbicara di depan orang yang tidak kita kenal, orang yang asing. Ketakutan juga terjadi ketika kita tahu yang kita bicarakan, tetapi kita tidak menguasai materi tersebut, sehingga yang kita bicarakan akan tiba-tiba hilang. Ketakutan di atas panggung atau bicara di depan publik itu bisa dihilangkan karena itu adalah suatu hal yang wajar. Memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa meminimalkan hambatan tersebut. Ketika adanya ketakutan, sebaiknya kita prepare atau persiapan dahulu, sehingga kita lebih percaya diri, lebih pede. Biasakan diri kita terlebih dahulu, sehingga kita akan tampil merasa santai. Buat diri kita senyaman mungkin, atur napas secara perlahan, kalau perlu minum segelas air biar tenang. Ketika berbicara, kita lakukan kontak mata. Usahakan sebisa mungkin melihat audien atau orang yang memperhatikan kita dengan melakukan kontak mata. Itu akan membuat kita merasa lebih nyaman. Ketakutan bisa terjadi kepada siapa saja, dari berbagai usia ataupun kelas sosial. Sebenarnya ada mekanisme alami tubuh yang tidak dapat dicegah. Bisa dibilang respon ini adalah cara tubuh untuk membela diri terhadap ancaman yang dirasakan. Tidak semua orang memiliki kemahiran dalam berbicara. Untuk berbicara di depan umum perlu proses belajar dan latihan secara sistematis dan berkesinambungan. Berbicara sangatlah penting untuk proses komunikasi bersama orang lain. Namun ketegangan ini justru bisa membantu seseorang berkembang lebih jauh lagi. Tubuh akan mengantisipasi apa yang terjadi. Perlu dilatih pikiran untuk menghadapi dari rasa cemas. Jangan berpikir tidak bisa. Cobalah untuk menerima bahwa semua orang pasti membuat kesalahan saat berbicara di depan umum. Tidak masalah, sebagian besar audien mungkin saja tidak menyadarinya. Intinya fokus pada fakta bahwa audien ingin kamu sukses. Ingatkan diri bahwa materi yang dipersiapkan sudah cukup baik untuk dikuasai. Tidak ada yang hebat jika tidak dilatih. Terus mengasah kemampuan. Jika ingin menjadi seorang pembicara yang hebat,
maka latihan adalah hal mutlak yang harus selalu dilakukan untuk mengasahnya. Kita bisa membayangkan diri sendiri saat sedang berbicara depan banyak orang. Hal ini akan sangat membantu kita merasa lebih nyaman saat berbicara dan akan meningkatkan kepercayaan diri menjadi lebih besar. Mungkin tidak mudah awalnya, namun tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Karena keseimbangan sikap adalah penentu ketetapan perjalanan kesuksesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.